Oke, Stream People, selamat malam. Ini luar biasa banget. Di podcast perdana kali ini, di episode 1, gue kedatangan sosok yang sangat sungguh luar biasa, yang sangat-sangat susah diundang. Lo ajak nongkrong orang ini aja, kapan datangnya nggak tahu gitu. Susah banget, susah. Ini adalah Ica. Halo guys. Oke, rame banget, rame banget. Rame banget ya. Oke, Ica. Berangkat gue ngundang lo ke sini itu, Gue yang ngundang ya, keren banget kayaknya. Eastern People ngundang lo ini ke sini ini karena berangkat dari lo tau kan kalau zaman sekarang itu kayaknya udah habit banget nih soal dunia content creator. Ya. Setuju nggak? Setuju banget nggak? Setuju banget. Gue mau sebelum gue mulai topik, gue mau tahu pandangan lo soal dunia content creator, apa yang bisa lo sampaikan? Dunia konten creator itu menurut gua buat nambah wawasan juga bagus ya sebenarnya, nambah wawasan, nambah relasi gitu kan. Wawasan. Terus juga dunia konten creator itu menurut gue luas banget sih. Banyak pengalaman-pengalaman yang nggak gue dapetin tuh ada di situ semua. Mulai dari hal yang Lanjut aja. mulai hal yang belum pernah gue coba terus gue dapetin di dunia konten. Terus juga teman baru ya, itu udah pasti dong, kita nambah teman baru gitu kan. Ya itu dan aja sih. secepat itu ya, ya kalau dunia content creator. Nah, lu melihat sebuah era globalisasi ini tentang eranya content creator masuk ini tuh, menurut lu tuh gimana? Kayaknya udah merubah banyak sisi entertain ya di dunia ini. Iya, ya. jelas. Yang kayak lo tau kan yang biasa orang tuh kayaknya mau masuk TV setengah mati. Iya. Ini sekarang konten TV Iya. dari TikTok. Justru dari malah sana. kayaknya di TikTok itu cepat untuk naik deh. Kayak konten-konten, kadang konten-konten random pun bisa jadi viral, bisa jadi diundang TV gitu. Justru kan. dari situ kan. Iya. Kalau dulu tuh kayaknya lo harus menjadi sesuatu perfect orang baru lo masuk TV Iya, gitu kan. benar. Dan lo harus berkala. Sekarang udah zamannya gokil banget sih. Iya, zamannya udah enak ya sekarang Enak ya. banget. Nah, ngomong-ngomongin nih Cak, tentang dunia content creator tadi, masih nih. Lu kan content creator ya? Iya. Sekarang followers lu sekitar berapa di TikTok? Ada 300, mencapai 300.000. Alhamdulillah ya guys ya. Itu perjuangannya nggak yang sebentar loh, butuh waktu beberapa tahun untuk mencapai di target itu. Gokil juga ini kayaknya gue belum tahu nih Vidya datang ke sini, gue nggak tahu sih. Red card-nya tinggi Kak ya. Aduh itu kayaknya DM aja ya. inian DM. publik deh, inian privasi deh, Oh, gitu kan, privasi. ranah privasi kalau itu. Iya. Intinya cukup buat makan ya guys Oh, ya. iya. Terus lu ngomong-ngomong sebenarnya tertarik ke dunia content creator tuh gimana awalnya? Kan maksudnya nggak ada orang tiba-tiba main IG tiba-tiba gue jadi content creator kan nggak kayak gitu kan. Gimana sih berangkatnya lu? Kayak gue suka deh sama dunia content creator. Mulainya gitu tiba-tiba kayak lu gimana, kan in case orang beda-beda nih. Kalau sosok Ica tuh gimana sih? Gue awalnya sih dari naiknya TikTok itu kan dari video-video random ya guys ya, kayak ya balik lagi sebenarnya dunia TikTok itu untuk naik itu sebenarnya gampang kayak tadi gue bilang ya bang ya. Nah gue dari video-video random ya gitu, Terus dari video-video random naik gitu kan, terus tiba-tiba jadi tertarik nih sama dunia konten creator gitu kan, terus kayak mencoba untuk hal baru yang belum pernah dilakuin sebenarnya. Oke. Kayak gue belum, maksudnya gue kan bikin TikTok juga TikTok yang kayak random biasa gitu, nggak yang fokusin untuk konten sebenarnya. Oh jadi dari berawal berangkatnya itu justru dari konten-konten random? Iya, dari konten-konten yang nggak disengaja sih. Serandom apa sih lo itu? Gue pengen Kayaknya tahu. kehidupan saya penuh dengan kerandoman ya guys ya. Itu ya. Banget. Tapi seru kan? Seru Oh, seru. banget. Coba gue pengen tahu deh. Maksudnya konten-konten random yang lo biasa bikin tuh apa sih? Ya mulai dari kayak joget-joget yang lagi viral Oh, gitu-gitu joget-joget, loh. Terus oke. juga kayak voice lagu-lagu yang lagi viral gitu loh, sound yang lagi viral. Ya, terus kayak segar-gar sebuah gitu, minum ya gitu. Oh, dan naik tuh. Naik. Biasanya pasti kaum cowok nggak sih? Banyak, iya jelas karena kan kita perempuan ya, paling banyak tuh pasti cowok. Nah, ngomong-ngomongin soal cowok konten creator nih Cak, menurut lo sebagai jatuhnya public figure dong? Ya, secara nggak langsung lo public figure kan, menginfluence ya kan, menginfluence publik. Nah, menurut lo gimana nih
tentang sisi pandang orang yang suka sama lo kan banyak nih. Tapi kan biasanya naik itu kan banyak konteks. Ya. Ada orang yang naik karena hujatan ada. Ya. Ada yang karena dia bervalue juga ada. Ya. Nah, lu ini naik bagaimana? Kayaknya ceritanya? saya awal naik karena hujatan Oh, sih. hujatan ya? Iya, karena kalau di waktu itu tuh gue mungkin karena profile gue dulu berhijab mungkin ya. Oh, jadi berangkatnya dulu lu tuh hijabers nih. Iya, karena Di dulu sosial media start hijab. Iya, iya, tapi dulu ya mantan MTS sih saya. Oh, MTS. Sekali lagi ya Siap, gitu. siap, Jadi siap. kayak saya juga ya loh. gitu. Percaya gak lo? Lihat aja tampilan gue nih menggambarkan banget. Anak pesantren ya? Santren banget ya, gila. Nah, terus dengan cara gue hijab, terus juga gaya hidup gue yang mungkin agak brutal ya, bisa dibilang Lo ya. mengakui kalau diri lo brutal. Iya jelas, karena ya perempuan hijab mana yang ngerokok? Oh, Iya oke. kan, gue Tapi lo ngerokok itu kapan dulu nih? Ngomong-ngomong udah- ngerokok asik juga sama ngerokok. Oh Terus, iya, terus, wih, terus. LAD. Ini kok mereka mana nih, Pak? Minjem, Pak. Tadi sampai profile saya ya, yang Lo hijab terus hijabers, ngerokok. tapi lo ngerokok dulu baru lo berhijab dan sambil merokok, atau lu sudah tidak berhijab baru lu mempublish lu itu perokok atau gimana sih? Gua awalnya itu emang gak hijab sebenarnya, Awalnya nggak hijab. Gua ngerokok itu dari awal gua nggak hijab sebenarnya. Sebelum gua pakai hijab. Sebelum lu pakai hijab lu tuh udah perokok. Iya Oh, benar. I see. Nah, gua waktu itu hijab mungkin gara-gara ya tuntutan sekolah juga gitu kan. Gua tuh ngerokok dari sekolah guys. Oh, dari sekolah. Dari sekolah. Saya anak bandel sekali ya kelihatan. Nakal banget nakal. Nakal ya emang, aduh. Tapi enggak sih menurut gua. Ya oke ya udahlah. Nah, Oke terus lah, oke lah. gue waktu itu sempet update video ya balik lagi ke pakai sound yang viral di TikTok gitu, pakai hijab terus ngerokok karena dulu tuh sebenarnya gue nggak ada tujuan untuk jadi content creator sebenarnya. Ya, jadi content creator bukan sebuah tujuan ya. Bukan. Dan faktanya sekarang lo menjalani kehidupan sebagai Content creator. Pure, full time Pure content creator. Nah, ngomong-ngomongin tentang konten tadi, kayaknya gue dan tim mempersiapkan salah satu konten lo yang hijab. Mungkin teman-teman nih banyak yang kenal lo nih udah nggak hijab kan. Nah, di Eastern People kali ini kita coba buka sosok di balik Ica luar biasa. Cuman ada di sini. Coba kita Guys. buka nih Eastern People. Kita buka ya, kita buka. Kenapa nggak sama aku saja? Punya pacar. Kenapa nggak sama Kenapa aku tidak sama aku saja? Aku belum punya pacar. Tidak sama aku saja katanya. Kenapa nggak sama aku? Oke, jadi ini adalah konten persekian detik Iya. dari Ica, Ica. dari Ica. Coba lu ceritain ini gimana maksudnya konsepnya? Apa emang konten-konten itu yang bikin jadi Ya naik? sebenarnya konten-konten kayak gitu sih yang bikin cepet naik ya, dari sound-sound yang viral terus dipakai gitu kan. Apalagi kayak kalau cewek-cewek sekarang tuh menarik dikit udah jadi perhatian orang gak sih? Cewek menarik versi lo tuh gimana sih? Gua kan cowok nih, gua nggak tahu versi cewek yang bikin menarik Ya. tuh apa sebenarnya buat Contohnya audiens. sebenarnya banyak sih di TikTok kayak goyang-goyang gitu-gitu. Terus Kalau kayak kerudung? perempuan cantik tuh jadi menarik perhatian orang gak sih? Iya, cantik aja Iya. udah cukup ya. Emang nggak adil dunia ini. Iya. Cowok tuh apa gitu yang dijual? Kayak maksudnya ganteng udah banyak gitu kan. Nah, justru malah katanya kalau menurut gua ya mungkin kenapa cowok lu bilang kayak tadi gitu, mungkin pandangan orang kayak aneh gak sih cowok main TikTok. Terus kan banyak tuh yang viral kayak cowok joget-joget nggak jelas gitu. Mungkin pandangan orang beda ya guys ya. Kita nggak tahu karena kan in case-nya perempuan lebih apa sih disebutnya ya? Mungkin lebih banyak mengakses aja sih sebenarnya Lebih gitu banyak loh. mengakses. Iya, Maksudnya, akses apa nih maksudnya? Akses apa namanya sosial media Oh, gitu. sosial media baik. Karena kalau cowok bikin sound aneh atau joget-joget aneh gitu kan, kayak Pargo yang oke. viral Menurut lo itu tuh. nggak sah? Sah Sebenarnya aja ya. sebenarnya wajar-wajar aja sih karena kan ya balik lagi gitu itu kan buat kesenangan pribadi orang ya. Jadi kalau Karena menurut lo untuk yang joget-joget cowok kayak gitu nggak bagus, tapi kalau cewek oke gitu masuk gitu. pandangan orang mungkin sebagian pandangan orang atau pandangan lo? Kalau pandangan gue kan semua orang bebas mencari Bebas aja. kesenangannya sendiri ya guys Oke, ya. oke. Wajar-wajar aja dan Wajar aja. fine-fine aja sebenarnya menurut gue. Gimana sih Cak rasanya punya 300.000 followers tuh rasanya experience-nya tuh apa? Mungkin teman-teman yang belum nyampe 300 kan kepo nih ya kan.
Jujur sebenarnya gue awal nggak expect ya bisa nyampe di titik 300.000 followers. Karena awal tuh gue bikin TikTok itu 2018 gue bikin ya 2018. Dan itu tuh TikTok lagi hype-hypenya, Lagi lebih naik-naiknya hype tuh. dari sekarang gitu kan. Dan sekarang kan TikTok makin meledak kan. Makin banyak konten-konten atau influencer-influencer yang pada kreatif gitu-gitu kan. Nah, gue mulai dari 2018, di situ tuh iseng sebenarnya video-video kayak collab-collabin orang, video orang tuh di-collab Stitch gitu iya, ya, di stitch lu reaction. Iya. Terus kayak cerita-cerita tentang kerandoman gitu-gitu aja sebenarnya. Terus tiba-tiba Tapi naik konsepnya tuh lebih ke ngelucu atau nge-hate apa gimana nge-tweetnya? lebih ngelucu sih sebenarnya, Ngelucu. lebih ngenyeh ya, lebih ngenyeh Dan ya. dapet lah lu marketnya di situ. Iya, lebih Nah tadi ngenyeh. kan pertanyaan gua adalah lu naik ternyata bukan karena apa gitu kan? Berarti kan ternyata karena ada haters ini kan? Iya. Haters sangat membantu ya berarti. Banget. Lu ada di titik ini dan punya red card dong pasti. Punya dong, Mas. Terbentuk atas 300.000 followers Iya. yang berangkat dari sebuah pembenci gitu. Iya. Oke. Iya, jadi gue tuh awalnya justru nggak punya pikiran untuk ke kayak sekarang, karena tuh gue prinsip hidup gue ya gue pengen jadi diri gue padanya gitu kan, tanpa diatur-atur sama orang lain gitu kan. Kayak ya udah, ini diri gue menunjukkan diri gue yang seperti ini gitu. Jadi gue nggak pengen orang menilai gue kayak lo munafik, lo ini lo pick me, kalau bahasa sekarang pick me ya. Oke. Kayak gitu gue nggak pengen sebenarnya. Nggak Nah, pengen. justru mungkin udah jalannya kali ya, tiba-tiba followers gue naik gitu, terus-terusan naik dan sampai di titik sekarang 300.000 Happy followers. lah ya. Alhamdulillah. Nah, sisi happy lo itu sebenarnya gimana? Apakah berpengaruh ke kehidupan percintaan nih? Soalnya kan nggak sebanyak itu akhirnya pasangan. Gue pun mengalami nih. Ya. Beberapa fase di mana gue ketemu dengan lawan jenis yang notabene dia bukan entertainment. Nah, Iya. ketemu gue yang entertainment nih. Sedikit yang bisa mengerti akan pekerjaan kita. Nah, lu gimana? Apakah soal percintaan lo ini seperti apa coba? Kayak masalah kehidupan percintaan gue tuh sangat aneh deh. Aneh banget dan bisa dibilang kocak ya. Kocak dan aneh. Ya, Coba karena apa? Kocaknya dulu deh. karena kenapa ya semua cowok tuh pada kayak Oke. Oh, semua cowok. Mohon maaf nih, gue cowok ya. Iya, iya. Cowok nih. Saya Oke. gimana ya? Saya tuh Cowok tuh nggak sebajingan yang cewek-cewek kira sih, gitu. bohong. Video aja. Oke, terus. Oke. Dulu tuh gue sempat mikir kayak ya balik lagi kayak lo bilang, lo dibagi di dunia entertain gitu kan, nggak semua orang bisa menerima, dan gue pernah ngalamin itu. Contoh in case-nya apa? Yang paling Kayak- ini banget buat lu kayak wah ini fuck Kayak banget. kita kan kerja di dunia entertain ya, di dunia sosial media yang udah jelas kita berinteraksi dengan semua teman-teman teman-teman TikTok kita gitu. Bener dong, followers TikTok kita kayak misalkan live gitu kan, kita berinteraksi, pendekatan. Dan tidak semua cowok ya yang saya temui, tidak semua cowok yang bisa menerima itu Ya, gitu contoh in loh. case-nya apa nih yang di pengalaman lo maksudnya? Ya kayak misalkan gue lagi live nih, gue berinteraksi, gue ngobrol dan dia nggak terima gitu loh, dia cemburu kayak lo ngapain Mungkin sih ada yang komen gini-gini. cowok terus lu kayak hai kak gitu ya. Iya, Itu kayak jadi masalah tuh. Jadi masalah kayak misalkan ngomong ih cantik banget sih ini, ih lucu banget gini gitu. Nah dia nggak terima, dia cemburu. Oke, coba kasih solusi buat teman-teman di video ini, versi lu dalam menangani in case percintaan yang seperti itu. Kayaknya saran dari gue sih, kalau kalian nyari pasangan itu yang bisa mengerti dunianya masing-masing. Terus juga jangan lupa untuk kayak, kalau pentingnya itu kayak kita mengenalkan dunia kita masing-masing sih. Kayak lo Tip-top, bawa, tip-top. iya, Oke. kayak gue bawa cowok gue ke dunia gue dan cowok gue bawa gue ke dunianya dia gitu loh. Jadi Oke. kita biar sama-sama mengerti satu sama lain gitu loh. Sangat bijak ya kamu ya. Ica 44. Oke, ini cuma 44. Nah, lu tapi udah punya cowok? Enggak. Oh, jadi dia ngasih solusi tapi dia sendiri belum menjawab jadi solusi itu. Gitu. Gimana ya? Saya masih trauma ya Oh, gitu. berarti memang sulit ya, Wak. Sulit Sulit. ya. Oke. Nah, ngomong-ngomongin percintaan itu, lu tuh tipikal orang yang sama zodiak itu
percaya nggak sih? Eh, Ini gue agak kemana-mana. gue nih, nggak gue apa-apa ya. gue sebenarnya dibilang nggak percaya sebenarnya sama zodiak. Cuman ketika gue baca soal zodiak itu agak relate sebagian di diri gue. Oke, berarti sebenarnya agak-agak kayak iya nih. Iya nih, ya gitu. Tapi yang lo iyain tuh biasanya hal-hal yang baiknya nggak sih? Baik negatif, positif dan negatif sih. Oh, lo iyain juga? Iya, iyain juga Oh, gitu. oke. Tapi disclaimer kayak gue sama zodiak tuh benci banget sama Sagittarius sama Scorpio. Kenapa ya? Tolong dong Scorpio sama Sagi, tolong ya. Scorpio. Jangan kayak elah jangan Mohon kayak maaf ya, yang lo sebut ini Sagi ada depan lo ya, mohon maaf nih. Terus Scorpio ada di situ di balik kamera ya kan. Nih, tapi kalau kenapa sama Scorpio dulu deh? Scorpio. Gue benci banget sama Scorpio. Kenapa sih lo? Aduh, flying victim iya, pick me iya, keras kepala, tukang bohong. Kenapa ya? Kayak bilangnya aku main sama temen doang, tau-taunya nginep di rumah mantan. Gimana ya? Tolong dong Scorpio. Kayak kisah cinta lo sepahit itu ya. Pahit banget. Oke. Terus juga Scorpio tuh sok ganteng buat gue. Sok ganteng banget. Jadi sebenarnya ngomongin zodiak ini lo ngomongin zodiaknya atau karakter mukanya apa gantengnya apa semua muah. Selubuk-lubuknya Bang Ano sih. emang Bang Ano so ganteng enggak kan kayak enggak deh. Kayaknya enggak deh. Kayak biasa aja. Lo aja deh yang kayaknya. Enggak, tapi gue pernah nemuin cowok Scorpio tuh gue pernah. Makanya gue bisa ngomong kayak gini karena gue punya pengalaman sama Scorpio. Oke, wait, sampai situ dulu. Coba kita bedah dikit ya. Berarti lo tuh tidak percaya banget sama zodiak, tapi beberapa in case relate buat lo. Ya, Nah, relate. sekarang pertanyaannya, lo melihat Scorpio kayak gimana nih? Ketika gua Billy misalkan, gue Scorpio. Ah. Nah, menurut lo, jadi apakah lo memukul rata Scorpio semua seperti itu? Kayak balik lagi ke diri masing-masing. Nah, makanya kan, gak sebisa. Tapi kenapa ya yang gue temuin kayak zodiak Scorpio tuh brengsek semua. Sebrengsek itu. Iya. Tapi emang kemarin mantan gue Scorpio dan anjing juga sih. Iya, maksudnya lo juga mengakui kan, gimana sih? Dan lo juga menyetujui itu loh. Tapi kalau untuk Sagi itu personalnya the best banget sih. Sagi nggak yang jelek-jelek banget sih sebenarnya, cuman agak mau kondo aja. Agak mau kondo ya. Iya. Oke. Iya benar sekali. Nah, ngomong-ngomongin zodiak dan segala macam percintaan, ada nggak sih hal-hal yang kayaknya tuh random banget di kisah perjalanan lu? Sekarang umur berapa sih? Gua masih 21, tahun Oh, besok 21. gua jalan 22. Bulan apa? Mei. Lu ngomongin zodiak, lu ngomong Sagittarius sama Scorpio, lu bulan apa lu? Mei. Berarti apa tuh? Gemini. Oh, memang manusianya. Ya, manusianya. Enggak, tak dulu. Enggak salah. Enggak, tak dulu ya. Enggak bisa. Enggak diam. Kadang tuh semua orang suka pada salah kaprah atau sama Nah. Gemini, suka salah paham. Lu bilang katanya apa gimana? Enggak, Gemini itu sebenarnya kalau dia udah fokus sama satu orang ya satu. Mungkin orang ngeliatnya kayak ih Gemini apaan sih? Ini banget kayak tukang selingkuh, muka dua segala macam. Ribet Itu tuh karena in case-nya dia tuh terlalu friendly ke orang, saking ramahnya Gemini disangkain friendly ke semua orang, padahal mah kayak ya udah kita menghargai gitu kan lawan bicara kita. Nah, kadang orang suka salah paham sama Gemini, kenapa sih? Itu tolong Gemini Juni ya, saya Gemini Mei. Gue kadang suka kesel loh kalau bahas-bahas itu. Oke, jadi lo Gemini dan Padahal ya, sorry nih, Oke. sejelek-jeleknya zodiak Gemini itu lebih jelek Scorpio. Terima kasih. Bang Ano kayaknya udah nggak ada di sini deh. Udah pergi. Oke. Nah, ngomong-ngomongin friendly ya, singkat aja nih dari lo. Friendly itu kan banyak hal ya. Ya. Ada yang ya gimana menurut lo misalkan lo punya cowok ya kan. Ya. Lo bisa mengatakan dia friendly itu seperti apa? Apakah karena dia berinteraksi di live dengan teman-teman followersnya atau seperti apa? Friendly menurut lo kan beda-beda nih. Mungkin bukan gua mandang cowok yang friendly ya, kayak cowoknya yang mandang gue friendly deh. Oh, berarti lebih ke Gue, itu diri yang gue. friendly. Oke. Karena kan balik ke zodiak ya. Gemini itu kan orangnya suka berteman. Suka berteman dan suka berbaur sebenarnya. Gue juga suka berteman.
Anda jangan ini dong. Ya pokoknya Gemini itu sebenarnya suka nyari teman dan suka mencoba hal baru. Sebenarnya kayak nambah relasi aja sih gitu kan. Setahu gue Sagi juga gitu sih. Bisa nggak usah bahas lagi ya? Ya maksud gue sebenarnya gue jujur ya. Sekarang dari gue nih ya, singkat doang kalau gue. Memang benar sedikit in case tuh kayak ada selip-selipannya kayak iya juga nih. Ya, Bener nih. relate gitu. Tapi kalau akhirnya lu tau gak sih? Ini fakta nih ya. Nih gue sharing aja nih ya. Ada yang namanya orang tuh hedik banget sama yang namanya trust banget sama yang namanya zodiak. Dan itu, Cak, itu tuh ada nama psikologi penyakitnya loh. Apa tuh? Jadi gua nggak tahu tapi ini nih kira-kira yang ini nih. Nah lo baca nih. Nah ini menerangkan bahwa singkatnya adalah lu tuh terlalu mengklaim menjudge diri sendiri karena menurut Google dan riset karakternya seperti itu. Itu dari gue. Yeah. Kalau nggak setuju is oke. Cuman Ya. yang akhirnya tapi beberapa gue setuju kalau itu beberapa relate gitu. Gitu sih. Tapi ya kalau menurut gue nggak baik juga nggak sih? Kalau menurut lo gimana? Kalau yang terlalu banget condong ke bintang kayak mau jadian udah srek. Lu pernah nggak gitu? Udah srek, terus udah nyambung obrolannya, terus udah kayak udah punya feeling nih, udah klop nih. Tapi begitu lo tahu bintangnya tadi apa yang lo benci, Scorpio dan Sagittarius, akhirnya lo nggak kayak anjir enggak ya. Gitu. Pernah kayak gitu? Mungkin pernah, karena mungkin gue punya pengalaman sama bukan Sagi ya, Scorpio ya, yang lebih bikin nyelekit tuh Scorpio sebenarnya. Oke, apa sih? Jadi mungkin jadi kayak ke di tracks aja gitu loh otak gue. Kalau gue lagi deket sama orang misalkan nih gitu kan, kita udah ngejalaninnya lumayan lah ya, saling pendekatan gitu. Tapi ketika gue ketemu gue tahu zodiaknya dia Scorpio, aduh gue enggak deh. Mundur Karena lo? pengalaman terakhir gue itu gue trauma sampai sekarang gue tidak memutuskan untuk tidak pacaran itu gara-gara Scorpio. Tapi kata lo nggak percaya banget. 50-50 sih, cuman kayak zodiak itu 50-50 gak sih kalau buat lu? Kayak itu tergantung balik lagi ke Kepribadian kan? kepribadian orang Berarti masing-masing lo gitu sebelum loh. menentukan lo cabut atau enggak itu lo lebih dulu mempelajari even dia Scorpio. Iya. Oh, dan ternyata kayak wah ini Gua dia ngerinya, nih, gitu. ngerinya terulang lagi sih. Trust Iya. issue ya. Iya, Oh, udah oke. trauma ya. Trauma. Gokil anak muda zaman kini serem Iya, banget. trauma. Apa yang bikin lo trauma sih sebenarnya? Perjalanan percintaan gue itu bisa dibilang pahit banget ya, kalah kayaknya itu intisari pahitnya. Itu sehari pahit deh. Saya Gua kayak nggak pernah gitu loh kayak apa sih? nggak tahu ya, tolong dong jelasin. Aja sih, gue pernah Amer aja sih. Ya pokoknya gue sempet trauma lah sama Scorpio ya, karena pas gue ngejalanin sebenarnya zodiak itu 50-50 guys, balik lagi ke pribadiannya dia. Cuman dia nih ya, si Mas X ya, kita sebutnya Mas X ya. Si Mas X ini gue punya pengalaman yang lumayan buruk sama dia gitu kan. Gue dibohongin, diselingkuhin, bahkan dia rela bohong untuk menginap di kosan mantannya. Udah gitu juga dia sempat mempermalukan gue depan publik. Oke, gila ini gokil banget sih lu bener-bener kayak yang sakit hati banget sampai lu memberitakan ini ya. Iya. Dan ini kayaknya orangnya kesindir banget sih soalnya itu Biar spesifik mikir banget. sih, ya. biar mikir Astaga. sih. Biar lo tuh tobat anjir, jangan nyakitin perempuan Oke, mulu. wait, ngomongin penyakit nih, ngomongin penyakit hubungan toxic relationship, oke. Nah, selingkuh menurut lo tuh kayak gimana? Nih soalnya gini, ada beberapa orang tuh ngomongin selingkuh tuh banyak, Cak. Ada beberapa orang yang gue temuin, ngobrol juga sama gue. Mereka tuh mengatakan selingkuh tuh nggak harus, misalkan nih contoh ya, gue punya pacar, ya kan? Terus gue jadian sama orang, itu selingkuh. Iya. Universal tuh. Normal itu kan. Ya. Tapi ada sebagian orang yang ngobrol sama gue mengatakan selingkuh itu apapun yang dilakukan di belakang pasangan lo yang ditutup-tutupi dan dihilangkan jejaknya itu adalah selingkuh. Contoh, misalkan lo chat cowok, ya kan? Tapi tiba-tiba ya nggak tahu kenapa lo hapus aja gitu. Nah itu menurut orang-orang beberapa yang gue ngobrol itu adalah selingkuh. Nah menurut lo selingkuh tuh versinya gimana? Coba. Selingkuh itu menurut gue ketika lu bertemu dengan lawan jenis yang bukan pasangan lo dan lo menjalani dan lo menghabiskan waktu dengan dia tuh lo nyaman sebenarnya.
Oke, tapi kan bisa yang kayak lu kan entertain kan? Iya. Kan bisa kayak ketemu klien, deal karena nyambung, karena asik dan karena ya udah nyaman aja ngobrolnya gitu. Sebatas itu kan. Gimana? Setahu gue kalau dunia entertain itu ketika lo misalkan kayak lu bilang ketemu klien atau segala macam gitu kan, itu kayaknya nggak mungkin berdua doang nggak sih, kayak pasti ada orang lagi. Oke, tapi even berdua nih Kayak misalkan lo Oke. entertain itu kan kayak misalkan ya, yang gue tahu lo nggak mungkin nggak punya manajer, misalkan ya, mungkin nggak sebagian orang yang gitu kan yang nggak Misalkan cowok lo manajernya justru maksud gua. punya. Ya justru kan dia ngikut. Oke, berarti intinya nggak berdua lah ya. Iya. Cewek dan cowok nggak berdua dan tidak nyaman dalam obrolan gitu. Oh iya, nggak nyaman aja, maksudnya kayak lo ngabisin waktu sama dia tuh lo nyaman dan lo seneng ngabisin waktu dengan dia gitu berlama-lama. Itu Even menurut gue itu sebatas pekerjaan, itu menurut lo udah selingkuh? ya, karena lo udah nyaman. Karena udah nyaman. Iya. Nyaman versi yang lo tangkap itu seperti apa? Ya nyaman ketika sorry, gua serokok dulu ya. Silakan. Iya dari tadi gua bakar lu nggak bakar. Aduh. Boleh minum dulu gak sih? Saya seret Minum lah, banget. minum dulu. Ini tolong ya. Maaf, iklan dulu iklan. Ya jadi sambil ya. Jadi kalau menurut lo, nah sekarang ngomongin lu bilang nyaman aja jadi salah nih jadi selingkuh. Ya. Nah sekarang kita ngobrol, kita cewek dan cowok sekarang. Kita temen, ya kan? Nah apakah menurut lo itu bisa jadi perselingkuhan di mata orang lain? Misalkan gua kan emang punya cewek nih ya kan. Nah terus menurut lu gimana gitu? Ya kan balik lagi ini kan ada orang ya di belakang layar gitu. Oh, iya. Kita kan nggak berdua Oke, gitu loh. Andai kata deh gak ada misalkan. Ya nggak bisa. Oh gak bisa. Bisa. Woman. Susah banget ya. Kak, kamu lo tuh kalau ngomong dengan woman tuh pasti serba salah. Oh dan lo mengklaim itu. Iya sih. Wah, Saya berat ya Wak. tolong ya maklumin aja nanti cowok-cowok yang ketemu sama saya. Tapi lu udah berapa lama jomblo? 3 tahun, mau jalan 4 tahun tahun depan. Wah kayaknya ini kenapa nih bisa Traumatik 3 tahun banget. tuh karena trauma. Lu adalah versi yang menyakiti atau disakiti? Gue yang disakiti sih gue yang Oke. disakiti. Pernah selingkuh guys. nggak? Selingkuh alhamdulillah enggak. Yakin. Gue bisa jamin omongan itu ya. Saya tidak pernah selingkuh. Lu nggak pernah selingkuh. Apa yang bisa lu jamin? Apa yang bisa menjadi sebuah pernyataan ke temen-temen? Karena ini gue nggak selingkuh karena ya, karena gue percaya adanya hukum alam. Bisa dibilang itu karma ya. Gue percaya akan adanya karma. Gila perfect banget dong lo ya, berarti tidak selingkuh. Ya alhamdulillah ya, saya kalau mau ini saya mendingan putus duluan deh. Baru nyari yang baru gitu, mendingan begitu deh pada Nah lo misalkan lu udah dapet satu cowok nih, ya kan berjalan nih 2-3 bulan. Iya. Tiba-tiba lu kan punya tipikal karakter cowok yang lu suka dong. Iya. Tiba-tiba nih, ya kan. Setiap orang kan ada Iya. kekurangan kelebihan. Tiba-tiba ada cowok ganteng, ya kan. Ketemu di suatu event visit, lu kan influencer ya kan. Dan ganteng banget. Kira-kira gimana? Lu akan kan lu bilang putusin dulu deh. Lu suka mampus nih pokoknya sama orang kayak gini. Lu putusin cowok lo atau gimana? Untuk biar nggak dibilang selingkuh nih. Even sekalipun ganteng ya gue tetap ngargain perasaan cowok gue sih. Kelas. Tapi kenapa 3 tahun Karena jomblo ya? karena itu yang gue bingung nih. Lu kayak saya tuh tidak peduli akan muka. Bukti mantan saya jelek-jelek kok. berarti lu tahu kalau dia tidak ganteng. Tidak ganteng karena sifatnya. Oh, sifatnya membuat dia akhirnya tidak Tidak ganteng. Bukan muka ya guys, Baik. sifat. Oke, jadi seganteng-gantengnya tuh manusia kalau karakternya bad attitude zero di lo. Zero. Ya? Kelas. Itu catat banget sih. Oke. Karena seganteng apapun tampang Anda, sebanyak apapun duit Anda, kalau attitude Anda jelek tetap jelek semuanya. Nah, not banget tuh. Attitude number 1 guys. Attitude number 1, nah muka nanti ya. Ya. Nah, itu kalau lo tuh selama 3 tahun jomblo pernah ketemu sama cowok nggak? Gue punya cerita lucu sih. Oke. Boleh gue bawain gak sih? Boleh. Gimana? Ya, jadi gue belum lama ini pernah punya kenalan orang Asia. Asia nih. Asia. Asia tuh berarti bukan Chinese bukan ya? Korea. Lebih ke Oh, Korea. Jadi gue kenalan sama dia ini di aplikasi TikTok.
Mungkin karena gue obses banget sama Korea ya, gue tuh pecinta Korea parah guys. Dari drama Koreanya, musik-musik Koreanya tuh gue suka banget gitu loh. Sampai akhirnya apa sih sebutannya? FYP. Iya, FYP TikTok gue itu kebanyakan orang Korea, kayak live, mulai dari live video-video tuh kebanyakan orang Korea gitu. Seleb atau ya orang Ada sebagian yang seleb, ada yang sebagian yang baru mulai kali ya. apa yang bikin lo tertarik sama Korea-Korea itu? Mungkin karena saya kedeteks sama drama ya, cocok drama ya. Cocok drama Korea tuh kan yang kayak Suka drama Korea suka? Suka banget. Nangis nggak? Nangis, abis nangis ketawa gitu kan, kayak baik. Terbawa ya. iya, Bu. terbawa Oke. suasana gitu. Dan lo pernah ketemuan sama orang di aplikasi TikTok. Oke, sosial jadi media. gue sering nonton live-nya dia gitu loh awalnya. dating apps nih ya? Ini Bukan, make sure. bukan. Ya? Jadi gue sering nonton live-nya dia awalnya. Terus akhirnya kita nyambung nih ngobrol di live gitu kan. Terus follow-followan lah. Berarti lu jago ngomong bahasa Korea dong. Bisa saya mau perkenalan pakai bahasa Korea? Silakan coba. 안녕하세요. 제 이름은 이차이에요. 저는 인도네시아 왔어요. 저는 21살입니다. lanjut ya. Oke, yang artinya Perkenalkan, nama aku Ica. Aku tinggal di Indonesia. Umur aku 21 tahun. nice. Apa sih yang bikin lo tuh kayak suka banget sama cewek-cewek, cowok-cowok apa tadi? Korea. Karena Putihnya kah, hidungnya kah, atau ada fetish-fetish tertentu yang lebih ke mungkin balik lagi ya ke deteks sama cowok-cowok drama sih sebenarnya. lu orangnya drama banget ya? Drama, aduh hidup saya penuh drama banget. Aduh, Aduh, pantes 3 gimana ya? tahun jomblo ya, Wak. Drama parah. Ya, tapi gue punya pengalaman lucu tuh guys tentang orang Korea. Gimana? Coba share ke teman-teman. Ya jadi mulai dari kita follow-followan TikTok, kita ngobrol di DM TikTok gitu, move lah ke Instagram. Dari TikTok move-nya ke Instagram. Ke Instagram. Nggak ke WhatsApp tuh, lama Oh gitu. enggak Lama nyampe banget. ke Oh, sana, nggak nyampe ke WhatsApp, nggak Nggak nyampe. Kita cuma nyampe di Instagram aja. Oke, coba Terus, ceritain nah, singkatnya. dia bilang lah sama gue dia lagi liburan di Indonesia, ngajakin untuk ketemu sama gue, nanyain lu punya waktu senggang nggak, kata Tapi dia gitu. posisi dia masih di Korea. Dia udah di Indonesia. Oh, udah. Iya, dia di Indonesia. Nah terus akhirnya mungkin kebetulan waktu gue juga lagi senggang ya kan, lagi nggak ada apapun gitu kan, nggak ada aktivitas apapun, gue ayoin lah karena kan kita juga udah cecetan juga Lu tuh kan. orangnya gas hayu aja ya. Karena gue udah kenal, maksudnya kita udah cetan lumayan lama gitu Lu loh. nggak takut tuh ya? Atau karena tolak ukur lu karena lu lihat profilnya itu dia kayaknya orang jelas nih gitu. Kan random kan? Soalnya orang manusia random nih. Lebih ke memberanikan diri sih sebenarnya. Disclaimer, ini gue first time loh ketemu orang luar negeri itu. Oke. Orang-orang Terus saat WNA. ketemu apa yang terjadi? Nah, ketemulah nih kita di salah satu kafe lah gitu kan. Kita janjian di salah satu kafe. Awalnya dia nanya sama gue, guys, di disclaimer banget, aduh bahasa Inggris saya kayaknya minim banget ya, bahasa Inggris minim, bahasa Korea juga baru belajar Ya gitu wes ngomong kan. Jawa ya mbak aku ya. Iya, ya kan aku tadi pengen ngomong Sunda takut dia nggak ngerti Oh, gitu iya. kan. Nah balik nih, Oke. dia nanya. Biasanya kita kalau ketemu dengan orang baru tuh kita kayak halo, sapa dong, kayak halo gitu kan. gitu ya, oke. Lo mau tahu yang pertama kali dia sebut pas ketemu gua apaan? Can you speak English? Can you speak English? Berarti lu Memastikan mungkin memastikan ya. dia make sure kalau lu bisa berbahasa Inggris Iya. dengan baik. Dan Iya. lu jawab? Gue jawab ya saya bisa sedikit. Oh iya. Gitu. Nah terus akhirnya dia duduk di meja yang gue tempatin gitu kan. Oke. Gue nanya dia mesen nih kan, akhirnya dia mesen gitu kan, kita sharing bareng. Terus dia juga cerita tentang kultur shocknya dia di Indonesia awalnya. Apa tuh culture shock? Kayak dia nanya pertama mungkin orang luar negeri tuh udah nggak asing ya kalau ke Indonesia tuh pasti cuaca. Cuaca. Ya kan, cuaca betul. Indonesia kan ya beda ya dengan sana gitu kan. Kedua mungkin macetnya. Ya, itu udah oke. pasti culture shock dari orang asing ya. Dengan Indonesia yang Benci padat banget lo ya. kayaknya ya. Enggak juga sih. Oh, enggak gitu. juga, baik. Nah, terus dia juga pokoknya banyak lah yang bikin culture shocknya dia, mulai dari dia tuh mungkin ini nggak semua orang Korea ya guys, mungkin ini disclaimer beberapa oknum aja ya. Ya, jadi nggak Beberapa- selalu ya. Korea itu seperti itu. Iya, nggak semua, beberapa oknum aja. Dia juga menyebuti kayak kenapa cowok-cowok di Indonesia itu pada pendek-pendek.
Mungkin iya. karena standar tinggi di Korea itu buat cowok lumayan ya, kayak 170 itu bisa dibilang pendek loh di Korea. Oh iya. Ya. Apa kabar gue? Gue 160 sekian deh. Ya minim tuh kayak 175 Lu gak usah lah. ketawa lo yang mentang-mentang tinggi lo. Nah, udah nih dia menceritakan tentang culture shock, terus kan kita ngobrol, kita sharing bareng, dia juga menceritakan tentang silsilah keluarganya segala macam. Tiba-tiba lagi kita asik ngobrol, lo mau tahu lo ketemu dengan orang asing pertama kali dan orang asingnya malah ngajarin lo cara untuk bunuh orang. Orang atau berdiri? Orang. Cara orang. Apa anjir? Lah, Random banget. Iya kan, kayak gue juga mikir kayak anjing, gue sempet Lu kaget, takut gak sih harusnya? sempet Normal skeptis, orang? iya sempet takut gue. Oke, terus? Karena dia cerita seperti ini. Kan awalnya dia nanya kan, kenapa cowok di Indonesia itu nggak ada yang namanya wajib militer? Karena mungkin di sana tuh ada wajib militer ya, orang Korea itu kan wajib militer ya guys ya. Start umur berapa sih wajib militer di sana? Kalau masalah start umur berapa tuh gue kurang tahu ya, umur berapanya. Cuman di sana tuh emang cowok itu diwajibkan untuk wajib militer. Oke. Nah dia tuh sempat ngomong sama gue, kayak kenapa cowok di Indonesia ini nggak wajib militer? Jadi kalau misalkan ada cowok Indonesia yang berani macem-macem sama dia saat dia di Indonesia, tinggal udah bilang gitu kan. Nah terus juga dia dia ngasih tahu gue cara untuk orang itu gimana. Apa sih yang dia ajarin ke lo tentang Kayak gila? misalkan dia ngambil pensil nih, tapi di situ posisinya mungkin adanya sedotan ya, sedotan kopi gitu. Sedotan kopi. Iya, terus Oke. dia bilang gini, ini contoh aja ya kata dia gitu. Anggaplah ini pensil kata dia gitu kan. Anggaplah ini pensil, kamu tuh dengan pensil tuh kamu bisa buat gitu kan. Terus gue nanya, kenapa bisa? Gue bilang gitu kan. Caranya gimana? Gue sempet pancing kan, kayak gue sempet dengerin nih, gue sempet pancing gitu. Terus dia bilang, kamu tinggal runcingin aja ujung pensilnya sampai bener-bener lancip kata dia gitu. Jangan ditiru tapi ya. Ini Serem ya. juga. Terus sampai lancip, bahkan dia menunjukkan titik-titiknya untuk menuju di mana aja. Wah gila. Oh, menurut gua kacau sih. Tapi tar. Maksud gua apa konteksnya? Apakah untuk menjaga diri kan gitu ya? Sebenarnya kan di luar negeri itu wajib militer karena untuk menjaga diri, seperti kayak yang gue tahu ya. Iya. Senapan tuh bisa akhirnya mereka miliki untuk pertahanan diri kan. Gitu. Dia sih bilangnya sama gua kalau ada, jadi kalau misalkan ada orang yang berani macam-macam sama kamu tinggal aja. Dia ngomongnya seperti itu. Nah kalau di Konoha, ini kalau Konoha nih, mohon maaf Ya, ya. Kalau di balik ke Konoha. Konoha, kalau di luar negeri tuh bisa, oh itu pembelaan diri, Ya. ya kan? Tapi kalau di Indonesia ya nggak bisa. Karena Konoha negara hukum ya guys Iya, ya. seperti itu. Jadi lu nggak bisa mempraktekkan itu. Apakah lu mau nyampaikan itu ke si Korea ini? Gue sempat udah ke skeptis duluan sih ya, udah. Oke, jadi lu kayak yang udahlah yang jawabnya iya Iya, ini, bahkan gitu. dia bukan nunjukin satu cara doang anjay. Dia tuh Tapi lu nunjukin nyaman dua nggak sama cara. topik obrolannya nyaman? Apa nyamannya Awalnya karena ya, awalnya gue tuh nyaman aja ngobrol dengan dia, tapi ketika dia menceritakan tentang hal itu, gue udah jadi kayak, aduh kayaknya gue gak nyaman banget sih, gue bilang gitu kan, kayak lo udah lu tuh ketemu tuh mau PDKT, mau berteman, apa random atau gimana? kayak Udah ada target gak? Orang kan cewek kan gitu. enggak sih, lebih kayak oh gue pengen coba nyari temen di negara yang beda aja sih sebenarnya gitu loh, kayak nambah relasi lah, iya. Oke. Nah terus setelah dia menunjukkan soal orang pakai pensil itu, gue kan pesan kopi nih sama croissant. Lo tahu kan alat makan croissant itu kan ada garpu sama Oke. pisau, Oke. bener kan? Iya. Nah dari dia datang sampai kita ngobrol di titik itu tuh belum gue makan makanan gue. Nah di situ lo mau tahu dengan sopannya dia mengambil garpu alat makan gue yang masih bersih. Dia bilang kayak gini, kamu mau tahu nggak? Kamu pakai ini juga kamu bisa buat perang. Bahkan dia nunjukin kayak kamu tinggal di bagian sini, di sini sama di daerah pinggang deket dada. Dia sampai nunjukin kayak gitu. Wah gila ya.
Gokil juga ya, tapi ini nggak semua orang Korea ya. Iya nggak semua ya, hanya beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab aja sih sebenarnya. Kalian jangan ke detract dulu ya, nggak semua orang Korea guys. Balik lagi. Oke, jadi ini kita udah banyak nih Cah ya, tentang zodiak, tentang percintaan, terus tiba-tiba ada terkait konten creator juga. Iya. Nah, gue pengen lo ngasih pandangan lo yang bisa lo share ke teman-teman semua untuk menjadi catatan notes ke mereka. Contoh misalkan bagaimana tentang menjalani orang-orang yang pengen menjadi seorang content creator. Dan juga gimana cara pandang tolak ukur bisa jadi pasangan yang oke gitu kan. Nah, gimana tuh? Lo coba share ke teman-teman nih biar ada sesuatu buat teman-teman. Gimana Ya coba? buat kalian mungkin guys yang mau mulai untuk jadi content creator gitu kan awalnya yang penting konsisten aja. Konsisten. Konsisten apa deh. lagi? Dan jangan pernah untuk menyerah. Jangan Itu menyerah, kunci utama ya. Konsisten, jangan menyerah. Berusaha terus Berusaha pasti terus. akan ada hasilnya. Oke. Terus kayak yang penting lo percaya diri aja di depan kamera itu paling penting. Karena nggak semua orang tuh content creator sekarang tuh kadang suka ada yang nggak pede gitu loh kalau di kamera. Tapi kan ada konten-konten yang nggak harus kelihatan muka, kayak unboxing. Iya sih gitu kan. Cuman yang buat kalian yang kayak mulai untuk kayak love buat nunjukin dirinya lah gitu. Jangan malu intinya kalau dekat Malu lah kamera ya, berani iya. memberanikan diri lah intinya ya untuk kalian. Intinya- Kalau untuk percintaan, Kalau untuk percintaan ya kalian harus nyari pasangan yang bener-bener aja sih guys. Bukannya tapi lo pilih-pilih. bener ya, tapi lo yang bener kan? Bener. Lo ngomong gini lo bener gak? Saya bener tapi agak bejat aja sih. Berarti menyarankan tapi sendiri tidak menjadi contoh. Tidak. Bagus. Sangat bermanfaat podcast kali ini ya. Jangan dicontoh. Saya cewek cegil. Cegil ngaku. Ya intinya Cegil. kalian Oke. buat yang pengen nyari pasangan usahain biar pasangan kalian tuh mengerti akan pekerjaan kalian dulu ya. Oke. Karena itu sangat penting Itu sih penting buat ya. gue. Selain kita kenal pribadinya juga harus mengenal tentang siapa kita dalam pekerjaan. Iya benar karena nggak semua pasangan tuh bisa mengerti kerjaan apalagi kita yang di dunia entertain kan balik lagi gitu kan kayak lo bilang tadi gitu kan. Ya lebih menghargai satu sama lain aja sih guys gitu aja. Oke, thank you banget, ini seru banget obrolan bareng Ica di episode pertama bareng Eastern People. So buat teman-teman semua jangan lupa buat saksikan podcast Eastern People yang akan terus diupdate. Don't forget for comment, like, and subscribe. Thank you Ica. Bye bye guys. Bye bye. Thank you. Thank you juga.